wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala muhammadin wa ali muhammad. Amma ba'du. Muslimin rahimakumullah, mari kita melanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi di dalam kitab Bulughul Maram. Hadis nomor 4 dari Babul Miyah. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata Rasulullah SAW bersabda, idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khobas. Apabila air itu dua kulah, jadi kalau jumlah air itu dua kulah, maka lam yahmilil khobas, tidak membawa kotoran, maksudnya tidak mengandung najis, tidak membawa najis. Al-khobas itu kotoran, itu wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain itu lam yanjus, tidak najis. Akhrajahul arba'ah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini sahih, yang terkenal dengan sebutan hadis kullataini, hadisul kullataini, hadis dua kulah. Jadi dalam hadis ini menerangkan bahwa kalau kadar air itu melebihi dari dua kulah, apakah kemasukan najis atau kotoran kemudian merubah apa tidak. Nah, keberadaan air dua kulah itu tidak akan membawa keadaannya itu kepada kotor atau najis. Nah, dua kulah ini terjadi perbedaan pendapat untuk pembatasan atau penentuannya. Ada yang mengatakan dua kulah itu 90 sekian sok, hitungan takaran ritel itu. Beberapa waktu lalu saya terangkan ada yang jumlahnya sekian karena melebihi daripada dua kulah kadar air di hadis sebelumnya, yang sumur bi'r maunah itu di hadis sebelumnya. Nah, sehingga annal ma'a idza balagha kullataini, kalau air itu sudah sampai dua kulah, fa innahu yadfa'un najasah an nafsihi, maka air itu akan mengangkat najis secara atau dengan sendirinya. Ini dua kulah. Fatat mahilu fihi, kemudian menghilangkan kotoran, menghilangkan najis yang ada padanya, tidak ada bekas. Selama menurut para ulama itu malam taghayyarahu, selama tidak ada sesuatu yang membuat perubahan padanya.
Nah, kalau misalnya airnya 2 kulah kemudian kedatangan najis dan najisnya itu ternyata banyak, kemudian merubah keberadaan air yang tadi minim misalnya 2 kulah, berubah warnanya, kemudian berubah rasanya, kemudian juga berubah baunya, maka keberadaan air itu ya tidak bisa digunakan untuk bersuci meskipun itu 2 gula. Kenapa? Karena sudah kalah dengan najis, kalah dengan kotoran. Nah, tetapi kalau tidak ada yang merubah, walaupun kemasukan najis atau kotoran, sesuatu yang kotor itu, maka air tersebut itu lam yanjus, lam yahmil khobas, itu dalam hadis ini demikian. Nah, sehingga mafhumnya hadis yang bisa kita pahami dari hadis ini bahwa annamatun al-kullata ini tu'athiru fihi najasa. Kalau kadar jumlah airnya itu kurang daripada 2 kulah itu bisa membekaskan pada air tersebut, yaitu najis. Nah, sehingga kedatangan air itu merubah kedatangan najis itu merubah keberadaan najis, keberadaan air. Makanya di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan idza kanal ma' kullataini. Jadi kalau air itu jumlahnya, air itu 2 kulah, lam yahmil khobas, lam yanjus. Jadi tidak membawa kotoran, tidak mengandung kotoran, dan tidak yanjus, tidak menajiskan. Nah, sebagian lagi menerangkan annal ma'al kasir la tadurruhun najasah. Jadi air yang banyak itu tidak akan membahayakan baginya, artinya tidak akan berpengaruh. Jadi najis yang masuk pada air yang banyak itu tidak akan membawa pengaruh kepada air itu. Tetapi kalau air itu jumlahnya itu sedikit, kemudian kedatangan sesuatu yang kotor atau najis, kemudian air itu membuat perubahan akan keberadaannya dari warna, bau, dan rasa, 3 hal yang disebutkan di hadis sebelumnya itu, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Hadis berikutnya niku hadis nomor pinten ya sekawan nggih. Betul kita boten. Saniki hadis nomor. Oh, berarti klitik kula wae. Urut hadis nomor kitabnya beda. Nggih. Iki kitabe benten. Sekedap kula patasane. Sekarang an Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, la yaghtasilu ahadukum, tidak boleh mandi salah satu kalian fil ma'id daim, pada air yang diam. La yajri, air yang tidak mengalir itu ad-daim, air yang diam. Wa huwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub, jinabah.
Dia itu orang yang junub. Akhrajahu Muslim. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Salah satu kalian tidak boleh kencing, atau janganlah benar-benar kencing salah satu kalian fil ma'id daim, pada air yang diam tidak mengalir, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, summa yaktasilu fihi, kemudian mandi padanya. Jadi kencing lalu mandi, nah itu tidak boleh. Wali Muslim, di riwayat Imam Muslim, minhu lafadznya, bukan fihi tapi minhu. Wali Abi Dawud, pada Abu Dawud dalam kitabnya, hadisnya itu berbunyi wala yaktasilu fihi minal janabah, tidak boleh mandi padanya minal janabati, dari sebab jinabat. La di sini artinya la nahi, larangan. Jadi larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam persoalan taharah ini, dalam bab awal ini, an-nahyu anil iktisal fil ma'id daim minal janabah. Jadi karena ada ilat, ada karena sebab jinabat, nah, maka dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mandi di air yang diam, air yang tidak mengalir. Artinya mandi pada air yang diam di sini ya mandi berendam, bukan ada air diam di tempat kamar mandi, di tempat air kemudian kita ambil dengan tangan-tangan kita, itu tidak, tapi masuk ke dalam tempat tersebut, nyemplung, berendam. Nah, jadi ini dilarang karena sebab dia itu jinabat, kecuali kalau tempat air itu bukan digunakan untuk bersuci, kalau mandinya mandi bebas di tempat-tempat pemandian misalnya. Nah, jadi al-iktisalu fil ma'id daim minal janabah itu dilarang, mandi di tempat air yang diam karena sebab jinabat. Kalau airnya itu mengalir, tidak ada masalah. Airnya mengalir itu tidak ada masalah. Ada minal janabah itu karena memang di situ ada maksud dan tujuannya itu sekalian mandi, sekalian bersuci, menunaikan kewajiban. Mandi jinabat itu adalah bagian dari kewajiban syariat. Kewajiban syariat. Kaifiyahnya, tata caranya juga sudah ada ketentuannya. Tidak sama dengan mandi-mandi biasa. Makanya di sini saya katakan, saya sampaikan bahwa mandi jinabat itu bagian dari kewajiban syariat yang harus ditunaikan. Apakah karena sebab bermimpi, apakah karena sebab berhubungan, atau sebab-sebab yang lain. Kewajiban muslimin muslimat kalau terjadi jinabah itu ya mandi. Nah, di sini diterangkan mandinya di sini pada air yang diam, tidak boleh. Kalau airnya itu mengalir, nah itu tidak ada masalah, karena tidak termasuk pada larangan. Nah, pada prinsipnya apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan ketetapan yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang beriman. Kewajiban orang-orang yang beriman itu ketika ada larangan, ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya, kewajibannya adalah berusaha untuk mendengar dan mentaati. Nah, di sini larangan dari Nabi. Pertama yang ada benak kita itu larangan itu dari Nabi sudah. Tanpa perlu ada kita otak-atik atau tanpa perlu kita ini mempertanyakan kenapa kok Nabi itu melarang begini. Jadi kalau dalam urusan khususnya ibadah, mandi jinabat itu kan ibadah. Kenapa mandi jinabatnya kok demikian? Kok berbeda dengan mandi-mandi yang lain? Nah, itu di dalam Islam tidak perlu kita
mempergunakan pertanyaan-pertanyaan begitu. Kenapa? Itu adalah bagian daripada syariat. Seperti berwudu. Kenapa? Kalau orang itu yang batal, dia itu batal harus yang diusap dengan air, dibasuh dengan air itu anggota-anggota wudunya itu. Nah, mestinya kalau yang diusapkan yang bagian bawahnya itu. Kenapa lah? Tidak perlu ada pertanyaan. Kenapa? Dalam urusan menjalankan syariat. Demikian juga kalau kita nanti di babul mashi alal khufain gitu. Nanti akan kita temukan apa yang dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Lau kana din birra'yi, seandainya din itu berdasarkan akal, maka yang paling atas dari khufya itu lebih utama untuk diusap daripada yang paling bawah. Karena apa? Yang niscaya yang paling bawah itu lebih utama diusap daripada yang paling atas. Tapi menurut syariat Rasulullah malah mengajarkan itu yang diusap paling atas, bukan yang paling bawah. Kalau menurut akal ya mestinya bawah. Kenapa? Karena yang kotor bawah digunakan untuk berjalan. Tapi syariat tidak berdasarkan akal pikiran. Prinsipnya kalau kita tahu baik di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW ada perintah, ada larangan, kita dahulukan mendengar dan taat dulu. Jadi tidak perlu pakai akal, tidak perlu pakai pikiran, tidak perlu. Diterima, ini Islam. Jadi Islam itu diturunkan untuk diterima. Perintah Allah, larangan Allah, perintah Rasul, larangan Rasul, itu untuk kita terima. Kemudian diimani, lalu diamalkan. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Pokoknya Nabi bilang merintah, melarang, jalan. Itu para sahabat. Walaupun berat. Ada yang pernah sempat mempunyai usul, ya Rasulullah ketika diperintah untuk membuang apa gentong-gentong yang ada di dalam rumahnya yang penuh dengan khamr itu buang semuanya. Ya Rasulullah, eman. Gimana kalau kita manfaatkan karena masih bisa diproses, dihilangkan unsur mabuknya. Kita rubah jadi makanan, jadi minuman, nopo cuka, itu kata Rasulullah. Yang namanya haram tetap haram lah, tidak boleh, tidak boleh. Ya pernah terjadi pada masa sahabat Nabi radhiyallahu anhum demikian. Nah demikian juga di dalam hadis yang kita pelajari ini, kalau nah Rasulullah, ya, seperti dalam hadis ini la yabulanna, gitu. Jadi tidak boleh benar-benar kencing, tidak boleh benar-benar mandi. Jadi mandi dan kencing pada air yang diam itu tidak boleh. Ini umumnya tiang mandi berendam ngoten niku nggih biasane lho nggih ngapunten. Biasane niku kencing juga. Apalagi di kolam renang biasanya ngoten. Biasanya kencing juga. Pada air yang diam kita dilarang. Pada air yang mengalir silahkan. Kenapa? Kotorannya, najisnya itu nanti akan mengalir dengan sendirinya, akan menghilangkan najis itu. Tapi kalau pada air yang diam, kotoran dan najisnya itu akan tetap berada di situ. Kecuali ya, jumlahnya air itu sedemikian rupa banyaknya. Wallahu a'lam. Nah, larangan ini menetapkan haram. Larangan ini menetapkan hukum haram. Fayahrumul iktisal minal jinabah fil ma'idaim, sehingga tidak boleh mandi atau haram mandi karena sebab jinabat pada air yang diam. Demikian juga larangan kencing pada air yang diam kemudian mandi. Karena fihi minal janabah, al iktisalu fihi minal janabah. Jadi mungkin memanfaatkan sekalian kencing di situ, kemudian mandi jinabat di situ. Nah, ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang keempat, ini yang keempat ya, kelima ya. Nah, cuman para ulama itu berbeda pendapat. Larangan yang disebutkan oleh Nabi SAW ini
termasuk larangan untuk pengharaman apa larangan untuk kemakruhan saja. Jadi larangan itu ada dua, ada an-nahyu lit tahrim, ada an-nahyu lil kirohah. Nah, jadi larangan itu ada yang menunjukkan keharaman sehingga mutlak, seperti 4 hal yang diharamkan untuk dimakan mutlak, itu tidak boleh diganggu gugat. Ataukah ada larangan yang sifatnya itu makruh, dilarang tapi tidak berdosa ketika dikerjakan. Contohnya kalau kita makan bawang putih, bawang merah, atau makan pete, larangannya ketika kita sholat kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap, mengganggu orang yang sedang beribadah, sedang sholat bersama-sama dengan kita. Nah, sehingga Rasul melarang makan, bukan berarti mengharamkan itu. Pete, bawang putih, bawang merah, bukan berarti hukumnya haram, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau sholat, nah, jangan dekat-dekat, karena menimbulkan bau, kecuali ada apa? Solusinya, boleh makan itu tapi tidak ada masalah, kan itu enten solusinya, menghilang bau. 2 hadis yang kita pelajari, pertama tentang masalah jumlah air 2 kulah, ya. Lam yahmil khobas, lam yanjus. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah mandi jinabat, kemudian kencing di tempat air yang diam, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau airnya mengalir atau airnya diam tapi kita ambil sedikit demi sedikit, tidak berendam di dalamnya. Ente saya perlu ditangkatakan 2 hadis yang kita pelajari di pagi hari ini. Mboten enten mugi-mugi dadosaken tambahan ilmu manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.